Mau mimpi. Udah nyala bang? Udah di on kan? Nggak apa, duduk aja gitu. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan analisa tipis-tipis ya tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang menunjukkan bahwa dirinya sedang bingung, sedang galau, tidak tahu apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus diambil gitu. Karena terlalu banyak mimpi-mimpi yang bunyinya seperti itu. Dan jika diamati secara teliti, mengarah kepada bahwasanya sejujurnya Qasim ini malu-malu kucing. Tahu bahwa ada kelompok yang lebih kompeten dari dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya, tapi tidak sudi, belum gengsi, masih gengsi untuk mau berkolaborasi dengan orang-orang ini. Itu mimpi seperti itu banyak sekali, dan itulah nanti yang insya Allah akan kita bacakan satu persatu ya, selama saya yang akan ngisi sampai akhir Ramadan insya Allah, karena berhubung Bang Diki sibuk dan harus fokus mengerjakan, menganalisa master plan yang sudah kita susun begitu. Namun kali ini supaya tidak bosan, sebelum masuk ke sana, saya ingin membacakan sebuah mimpi terkait bencana yang cukup menarik. Dari sekian banyak mimpi yang cukup menarik juga, dan yang ini juga menarik. Mimpi berikut ini memberikan semacam solusi dikala nanti terjadi bencana seperti itu. Inilah yang saya maksud kemarin-kemarin, kajian-kajian sebelumnya. Mengapa saya berusaha, kita berusaha menghimbau, menyadarkan pemerintah khususnya, masyarakat pada umumnya, menyadarkan mereka bahwa janganlah lebih percaya kepada peramal, dukun, atau katakanlah mohon maaf indigo ya, ketika mereka bicara akan ada bencana bla 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 gitu. Itu statusnya jauh di bawah mubasyirat yang datangnya langsung dari Allah. Karena ketika bicara mubasyirat, di sana biasanya pasti ada solusi, itu keunggulannya. Atau ada hal-hal yang Allah sarankan demi keselamatan kita begitu. Baik. Mimpi berikut ini bahkan bukan mimpi helper ya, bukan mimpi seseorang yang percaya Muhammad Qasim. Barangkali tahu Qasim pun tidak ini orang. Kita temukan di sosial media. Mimpi Mbak Pilzah Rahmiati Pandipa, nama beliau itu. Beliau bilang begini, menceritakan mimpinya. Bahkan sebenarnya nanti kalau mau klik saja linknya, itu bahkan dia menggambarkan secara jelas peta Indonesia, daerah mana saja yang terdampak
perlihatkan dalam mimpi sampai segitunya gitu. Beliau berkata begini, maaf, bukan bermaksud menakut-nakutin katanya. Tapi saya sudah dikasih mimpi terkait gempa Megatrust ini. Gempanya menimbulkan tsunami. Airnya masuk sampai ke mall di tengah kota. Tapi bening biru seperti air laut. Tidak coklat dan keruh seperti air sungai. Lampu listrik semua padam sampai 3 hari dan orang-orang pada kehabisan air bersih. Itu TikTok nggak ada suaranya. Iya. Coba mic apa? Mic. Hah? Mic yang coba di on kan. Ini? Udah? Hijau ya? Iya, iya. Oke, oke. Udah gak kedip itu udah Jo. Iya. Itu udah gak kedip. Lanjut. Aman? Aman. Oke. Oh iya. Tapi nggak nyala, nggak bagus. Baik, lanjut. Oh kalau gitu kita ulangi, takut yang sana tidak dengar tadi. Baik, mimpi berikut ini adalah mimpi Mbak Filzah Rahmiati Pandipa. Beliau bilang begini, maaf, bukan bermaksud menakut-nakutin, tapi saya sudah dikasih mimpi terkait gempa Megatrust ini. Gempanya menimbulkan tsunami, airnya masuk sampai ke mall di tengah kota. Tapi bening airnya, seperti air laut, bening biru katanya. Tidak coklat dan tidak keruh seperti air sungai. Mungkin saking tingginya air lautnya, ombaknya, tsunami-nya begitu. Lampu listrik semua padam sampai 3 hari dan orang-orang pada kehabisan air bersih. BBM langka dan kendaraan banyak yang rusak serta mogok. Instalasi PAM rusak. Air tanah nggak bisa ditarik karena listrik padam. Ya gimana mau bisa ditarik? Orang nggak ada listriknya kan? Nah, genset nggak bisa nyala karena nggak ada BBM. Nah, makanya di dalam mimpi itu kata beliau, orang yang hadir dalam mimpi menyuruh saya bikin sumur air tuas, bukan sumur timba. Apa itu sumur air tuas? Tarik biasa manual. Tarik manual gitu? Yakin bukan yang pompa dragon kayak dulu? Sama aja. Oh sama? Oh gitu. Oh gitu ya? Iya berarti nanti terbayang nggak situasinya sedahsyat apa sampai balik ke tradisional seperti itu? Iya makanya luar biasa. Nah lanjut beliau bilang begini, ganti ini Iya, yang panjang. pakai ini. Iya, yang panjang. Dan double aja. Udah itu udah nyala semua. Ya, yang panjang itu satunya nggak aktif. Iya, iya. IG-nya. Itulah. Lanjut. Soalnya kata beliau, sumur timba airnya gampang diracun. Dia membahasakannya seperti itu, gampang diracun. Yang sumur air timba. Apa yang terlintas di pikiran saya ketika beliau bilang begini, ya kan radiasi nuklir, kali dan sebagainya nanti masuknya mengarahnya ke sana juga. Karena berdasarkan banyak mimpi yang lain, semua kejadian ini nanti hampir serentak, gempa bumi, gunung meletus, bahkan dikatakan meteor lah, nuklir lah, ya kan? Kelaparan di mana-mana semua. Dalam mimpi saya juga menyuruh untuk membetulkan semua sepeda yang rusak di rumah saya. Konsultasi. Iya, sepeda supaya bisa dipakai saat motor tidak bisa jalan karena nggak ada bensin atau BBM. Lamborghini. Di kiloin juga kayaknya nggak seberapa sekarang. Kap-kapnya itu.
Lebih berharga sepeda nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Bagi anda yang belum percaya Mubasyiron, sepeda lebih berharga dari Kijang Innova, Fortuner, apa Mercedes, BMW. Iya, kembali ke zaman bahwa maaf, mimpi Muhammad Qasim lebih universal mendunia. Kalau bapak ibu-ibu mau membuka diri, tidak tertutup matanya gitu, tidak anggap remeh. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Az-Zukhruf, saya lupa ayatnya, kemarin saya catat itu. Begini orang-orang bilang, setiap kali ada Allah lebih layak menentukan siapa yang pantas Allah titipi pesan. Kan astagfirullah. Sama seperti ya ketika mohon maaf zaman Nabi Musa itu, masa yang dituduh yang kayak gini ngomong aja nggak bener. Cadel. Cadel ya, gitu. Nah sama ini lagi-lagi Rasulullah juga bilang umi gitu. Jangan menutup mata, nanti menyesal. Nah, pada akhirnya selalu ketika misalnya orang-orang tertutup tidak mau mendengar sombong gitu ya, bahkan itu. Nah yang lebih tinggi dari ini ya hadis, ikut hadis Nabi. Solusinya kalau tidak ingin mengalami yang seperti ini, kalau anda percaya apa itu ya uslah. Iya uslah. Mau yang mana lagi? Iya kan? Begitu. Kenapa? Ya Rasulullah sendiri kok yang bilang pada masa-masa itu. Sekarang kita masuk ke mimpi Qasim. Judulnya akan lebih menarik, tapi biar teman-teman di rumah bisa mencek secara langsung, kita ganti dulu untuk sementara. Kita balikan ke gerigi emas. Kita bacakan mimpinya. Seperti apa sebenarnya memang perjalanan spiritual Qasim ini? Seperti apa progres? Dalam mimpi ini aku sedang melewati sebuah tempat. Dalam perjalanan, aku melihat ke arah permukaan tanah yang tumbuh sejumlah rumput di atasnya. Aku merasa bahwa di lokasi ini ada emas, batu-batu permata. Nah, ini lagi-lagi nih pada teman-teman di sana yang anti takwil. Kalau tidak ditakwil, saya mau tanya, kapan Qasim pernah pergi nambang? Iya kan? Emang Qasim pernah pergi nambang emas gitu? Enggak pernah kan? Lucu gitu. Ya, makanya harus kita takwilkan gitu ya. Tanpa ditakwil pun maksudnya mimpi-mimpi yang sangat berharga yang dia miliki ini, yang dibawa. Sekarang aku hendak mencari tempat di mana aku bisa mencairkan emas ini dan logam-logam lainnya untuk membuat sebuah mesin. Aku terus berjalan. Lalu aku melihat sebuah gedung di sana. Kita berani mengatakan itu karena kita bukan cuma kita lah, sebenarnya hari ini sudah banyak orang yang sadar kok akan sistem ini. Aku jadi merasa takut karena pikiran ini dan berkata, jika ada yang melihatku, mereka pasti menangkapku. Tapi aku harus tetap masuk ke dalam. Maka aku harus coba lakukan hal yang sama, kata Qasim. Kemudian aku coba mengingat-ingat, namun aku tidak bisa mengingat ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad SAW. Saya agak lucu sih, maksudnya ya dia tidak hafal mungkin. Ya kan baca surah Al-Ikhlas yang paling pendek, yang dia hafal yang pendek gitu. Padahal mungkin yang dibaca Rasulullah bukan itu ya. Kalau nggak salah yang surah Yasin itu. Itu. Iya, saking polosnya namanya Qasim. Mau tahu nggak? Bahkan dulu kan ada orang temannya si Imanul Ihsan nantang Qasim mubahalah. Lucu dulu.
Nggak begitu, kalimatnya begini. Kalau ada yang beranggapan aku ini pendusta atau bohong, ayo datang. Aku juga akan datang. Kita akan sama-sama menjatuhkan laknat Allah atas suara pendusta kan gitu. Itu kan mubahalah. Saking uminya. Qasim, kamu nentang mubahalah ya, kata Qasim. Mubahalah apa katanya? Sampai itu bukti. Setelah dia membaca surah Al-Ikhlas, inilah kasih sayang Allah ya. Yang walaupun yang dibaca Al-Ikhlas, pasukan-pasukan satanis itu kemudian tidak dapat melihatku. Memang Allah sayang banget sama Qasim. Kompensasinya besar banget. Di dalam gedung, aku berjalan di jalan yang lurus. Setiap saat Qasim itu ketakutan. Tapi malah sayangnya para ulama tidak mau tabayun gitu. Coba kenal Qasim dengan jarak dekat gitu. Coba hadir ya untuk beberapa waktu lah tabayun gitu temui Qasim. Anda akan melihat sebuah fakta yang akan menyadarkan membuka mata Anda bahwa Qasim ini sangat polos dan bahkan sebuah tempat di sisi kiriku. Ketika aku pergi ke sana, aku melihat tungku pembakaran besi, beberapa cetakan, dan sebuah meja besi. Maka semua peralatan yang aku butuhkan ada di sana. Aku berkata, aku lihat bahwa tidak ada api yang menyala di dalamnya. Terlihat sepertinya tungku itu sudah tidak pernah dipakai sejak bertahun-tahun yang lalu. Ada batu bara juga di dalamnya. Tiba-tiba aku teringat bahwa tidak ada alat apapun dari tadi. Iya, dia tidak membawa persiapan apa-apa. Berjalan polos saja dia. Tanpa persiapan, juga tidak profesional. Bahkan kita bisa lihat sendiri dari awal, di awal-awal kemunculannya, bicaranya aja gitu, gagap, malu-malu dan seterusnya gitu. Sekarang malah dipoles kayak artis Bollywood gitu. Dijerumuskan. Lanjut. Aku jadi merasa sangat lelah dan berkata bahwa ini adalah pekerjaan yang berat. Sebelumnya aku pikir pekerjaan ini akan mudah. Iya. Tidak segampang itu, Ferguson. Pekerjaan ini tidak mudah, tidak main-main. Kita demi subscribers, viewers, trendy doang gitu. Kalau cuma seperti itu ya nggak bisa disalahkan bocil-bocil youtuber pemula itu yang masih ingusan ya membalas juga dengan bikin konten ngasal juga. Baru tahu di Qasim sehari udah komen, ya wajar. Orang yang ke atas batu bara dan mulai menggosokkan batu-batuan tadi supaya mereka memercikan api. Namun api tak juga kunjung terpercik. Ini agak mirip ini dengan mimpi baru yang disampaikan Bang Jaya kemarin, yang Rasulullah datang kan, menyalakan sumur minyak itu. Sementara itu, belum. Aku bangkit dalam keadaan marah dan berkata, aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi. Aku sangat lelah dan pekerjaan yang tersisa masih banyak. Bahkan untuk saat ini, menyalakan api saja aku tidak bisa. Gimana itu? Menyalakan api saja memang sangat melelahkan, brother, sangat melelahkan. Kita tahu lah, ya sebenarnya ya kita kasihan. Ya walaupun bagaimanapun, walaupun katakanlah ya Qasim masih begitu, kita sadar kok dia yang paling lelah sebenarnya, kasihan. Makanya bisa lihat kemarin Qasim itu mondar-mandir tidak terhitung di rumah sana itu. Gitu. Mondar-mandir kasihan puluhan kali ya. Kita bisa tahu lah lewat mata batin. Kasihan Qasim itu. Udah berat kepalanya tapi lagi. Kita sudah berusaha dari sini pokoknya lah.
Ya insya Allah kalau ditanya oleh Allah nanti di akhirat kita udah punya jawaban itu. Kami udah berusaha ya Allah orang-orang itu yang begitu. Gitu. Di tengah rasa frustasi itu, aku melempar batu yang kedua ke arah batu bara tadi. Batu yang kedua itu lalu menabrak batu. Walaupun apinya udah nyala, masih juga berkata nih, aku tidak mau mengerjakan ini lagi. Aku sudah coba segalanya yang aku bisa. Frustasi dia. Nggak mau melanjutkan. Capek katanya. Dia udah tergambar dulu. Waktu sebelum api menyala, dia udah tergambar. Waduh, ini kan baru ini. Ya bahkan katakanlah mohon maaf kayak misalnya kita ke seorang pejabat saja. Seperti yang sering dibilang Bang Diki. Mereka akan menimbang dulu. Apa manfaatnya saya dengarin yang begini gitu. Seperti itu sekarang zamannya, makanya dipakai otaknya. Jangan ngasal. Padahal yang ngadapi cuma dosen kecil juga. Lah ini Anda mau berhadapan dengan seluruh dunia. Cuma bermodalkan petantang petenteng, so pinter, so gagah. Ketemu Syekh, ya Syekh, ini orang ada mimpi. Apaan sih lu tong? Kan pasti dibilang gitu. Mimpi doang gitu. Makanya dibilang Syekh Muhammad Ali Alef tak berilmu. Tak berilmu, cuma pandang para petinggi negara, para jenderal, nggak mungkin. Dan saya tahu lah, mohon maaf kapasitas teman-teman di sana. Nggak usah Bang Diki yang ngomong, saya ngomong. Saya tahu seperti apa kualitas keilmuannya rekan-rekan di sana. Saya tahu. Saya pernah gaul dengan Anda semua, dekat langsung. Saya tahu. Bicara sama sesama teman aja gelagapan, gimana bicara sama kawan aja gelagapan. Apalagi mau bicara sama saya sok-sokan. Tahu dirilah Anda. Tahu diri, mohon maaf. Saya harus keras pada Anda bahkan di sini. Apalagi di Kisahno itu. Aduh. Astagfirullah. Saya harus tegas di sini. Karena saya sudah muak. Karena besok-besok pasti diulangi lagi kalau nggak diginiin. Diginiin pun kayaknya bakalan mau dengar. Pede saya. Tapi nggak bakalan. Kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang penghafal. Berbicara dengan orang seperti itu harus dengan dalil, kan begitu. Dalil, bukan seperti yang saya yang sekarang. Saya memang tahu dalil-dalilnya, tahu. Insya Allah terekam semua di sini dengan jelas. Makanya saya bilang, walaupun kalian benci, saya harus bilang gitu. Nggak usah beliau, katakan silakan pergi ke yang lain. Boleh, nggak usah ke beliau, nggak usah sama yang namanya Diki Chandra, nggak usah. Tapi cobalah tahu diri, temukan orang lain. Jangan dikira saya ini sedang menaik-naikkan, mengangkat-angkat Diki Chandra, tidak. Memangnya siapa juga dia, kita tahu kok. Semua atas bantuan Allah, tapi secara sebagai. Nah, ini tadi kata Qasim. Aku tidak mau mengerjakan ini lagi. Aku sudah coba segalanya yang aku bisa. Lalu aku melirik ke arah jalan pulang dengan keputusasaan dan berkata, Qasim melirik ke arah jalan pulang, pengen balik, pengen mundur. Tapi apa yang terjadi? Aku berharap kalau tidak punya kolaborasi. Dalam mimpi Qasim itu banyak disinggung, dijelaskan. Kolaborasi sesama helper. Jangan ego, jangan bodoh lah. Ukur kemampuan diri, tahu diri lah. Jangan ngasal ngonten. Sadar diri. Anda pasti akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Karena yang Anda tangani ini Al-Mahdi, bukan calon. Allahu Akbar. Iya, saya tahu seperti apa kehidupan Anda di sana lah. Jauh. Tidak kompeten, saya tahu itu. Silakan marah sama saya setelah ini. Semakin menunjukkan kualitas kebodohan Anda. Kalau saya marah, saya katakan seperti ini. Anda tidak terima, padahal yang saya katakan fakta dan nyata. Dan nggak ada pun yang menenangkan. Saya lihat tololnya, mohon maaf. Nggak ada yang menenangkan, dibiarin. Saya bisa saja melakukan manuver gila, yang lebih gila dari yang gila. Tapi saya masih waras lah. Makanya bisa jadi nyambungnya nanti ke mimpi helper yang Qasim datang ke sini dalam keadaan lemah, kusam, kasihan. Nyari Bang Diki. Bisa jadi. Ya siapa? Ini memang saudaranya kan dari awal.
dari perjuangan. Yang di sana saja yang menutupi yang jahat. Kenapa jahat? Perjuangan. Kira saya kalau Coba sebutkan kebaikannya, jasanya. Coba bagaimana? Coba kalau misalnya beliau tidak sedari awal dan mendatangi para BIN intelijen negara. Enggak aman kalian di negara ini dengan leluasa seperti hari ini menyebarkan mimpi kosim. Kalian mana tahu apa-apa, helper ingusan yang baru gabung, aduh. Enggak tahu apa-apa kalian. Kalau beliau tidak mendatangi intelijen dari awal, saya nggak pernah lihat soalnya. Gitu. Saya harus tegas saya. Karena saya kasihan melihat kosim dari teropong. Teropong apa kemarin? Kasihan. Kalau entah kenapa pula Allah tunjukkan depan mata saya langsung. Lanjut dan berkata, siapa orang-orang ini? Waktu aku melihat dari dekat, aku lihat mereka memakai pakaian-pakaian hitam dan turban-turban di kepala mereka. Mereka berhenti di dekat tungku, pembakaran dan mengambil emas dan batu-batu permata dari dalam tas. Lalu orang-orang yang tidak dianggap, itu nanti takwilnya. Berarti orang-orang yang tidak di sekitar kosim. Siapa itu? Jawab sendirilah, capek. Iya. Aku terkejut dan berkata, apa yang mereka lakukan? Bersabarlah. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Biar insya Allah kita yang bekerja. Itu bukan karena kosim. Iya, kita membantumu bukan karena dirimu, tapi karena Allah. Aku tidak bisa melihat jelas karena di sana gelap. Orang-orang itu membuat sesuatu dari lelehan-lelehan emas tadi. Seorang laki-laki meletakkan dua. Apa yang dibuat orang ini sebenarnya? Tapi dia malu-malu kucing. Sama seperti di mimpi yang lain. Dia heran. Apa jangan-jangan orang-orang ini dikasih pesan oleh Allah ya gitu. Yang kemarin saya bacain. Nyambung semua. Insya Allah itu Gaza bukan yang lain. Coba digaji. Bukan apa yang dia tanya, orang dilihat sendiri apa yang dikerjain kan. Waktu aku mendekat, nah berarti tadi jauh. Aku melihat dua roda gerigi emas dengan permata tertanam di permukaannya. Saat melihatnya, aku sangat terkejut dan bahagia lalu berkata, ini persis seperti roda-roda gerigi yang ingin aku buat. Malah sesuai keinginannya. Gitu loh. Begitu saya di sana. Makanya benarlah. Kejujuran itu mempermudah. Kedustaan, kemunafikan itu mempersulit. Anda munafik dan dusta, menutup-nutupi. Seolah-olah sok patuh, tidak mau. Akhirnya Anda tidak mau mengikuti antara mimpi satu dan mimpi yang lain. Anda terjebak sendiri. Kenapa? Karena Anda pendusta. Tidak jujur. Menyampaikan apa adanya. Makanya benarlah, satu kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain. Susah, repot, sulit. Kalau kita terbiasa kalau kita berbohong satu hal, besok tanpa sadar kita akan mulai kebohongan yang lain dan harus cari lagi banyak kelemahan, kekurangan dan seterusnya begitu. Sulit sendiri kalau tidak jujur, repot. Saking repotnya akhirnya yang dibahas malah sepatu. Jadi telunjuk. Kenapa? Karena Anda bingung mau ngangkat konten apa. Rambut. Apa itu? Astagfirullah. Aku harus memberitahu mereka untuk menyempurnakan kedua roda gerigi itu. Namun aku berhenti. Maksudnya nggak jadi menyampaikan dan berkata, apapun yang sudah dibuat dalam kegelapan ini sudah cukup. Aku tidak usah mengganggu mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memudahkan pekerjaanku. Sesudah mereka membuat semua bagian-bagiannya, aku akan membangun mesinnya, kata Qasim. Sambil memeriksa roda-roda gerigi itu, aku mendengar suara langkah kaki seseorang. Aku memutar badan dan mendapati Muhammad SAW berjalan ke arahku. Aku jadi merasa bahagia melihat beliau. Dari cara berjalannya,
Orang-orang ini sudah membuat roda-roda gerigi dengan usaha yang amat keras. Gerigi-gerigi itu berkilauan dan permata-permata di permukaannya juga berkilauan. Muhammad SAW menjadi bahagia saat melihatnya dan berkata, orang-orang ini bekerja dengan sangat keras. Sangat keras. Bukan sangat ngaco, sangat keras. Rasulullah SAW berkata, aku telah menjadi sangat lemah dan otot-otot di tangan kananku juga lemah. Roda-roda gerigi ini berat dan aku tidak bisa mengangkatnya. Qasim berkata, jangan khawatir. Nanti setelah semua bagian-bagian ini selesai dibuat, aku akan membuat mesin. Qasim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu dengan lebih banyak ilmu. Dan mimpi itu pun berakhir di sana. Rasulullah mendoakan Qasim terus ditambah kebijaksanaannya ilmu. Semakin diislah seiring berjalannya waktu. Baik, karena waktu sudah mulai habis, kita akan bacakan resumenya saja karena tidak mewujudkan visinya untuk mengembalikan ajaran Islam seperti di masa Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Qasim seringkali frustasi karena tidak mampu dan bingung bagaimana cara melakukan tugasnya dan langkah apa yang harus diambil. Mimpi ini juga menggambarkan besi barang-barang Qasim itu kan? Kan gak minta izin kan? Gak minta izin, langsung aja. Gitu. Dan akhirnya hasilnya bagus kok gitu. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu Qasim secara diam-diam tersebut akan berhasil dengan nilai nyaris sempurna. Amin. Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan balasan yang besar. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memperoleh manfaatnya. Nah, Allah lebih mengetahui yang sebenarnya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba